Hai, aku Aru. Hari ini Staru bahas kari fluoresen. Bukan, siapa bahas kari fluoresen denganmu? Hari ini kita akan membahas cara membuat kari matang ala restoran ternama. Juga berbagi formula kari India dan kari Thailand versiku. Ditambah kari terkenal racikan Aru Siesiu ini, serta cara menghadirkan cita rasa kari matang dalam 30 menit. Terakhir, aku menemukan peta kari di IG. Aku belum selesai makan, tapi ku bagi dulu ke kalian. Mau tanya dulu, apa kari semalaman jadi lebih enak? Apa prinsip ilmiah pematangan ini? Ada banyak teori. Salah satunya, kari mengandung molekul polar, berbagai alkohol, buah, dan asam organik lain yang bereaksi lama pada suhu rendah. Yang disebut pematangan ini memicu proses esterifikasi sehingga menghasilkan cita rasa sedap. Misalnya etil asetat, yang ini sudah familiar, aroma buahnya kuat. Di episode tentang whisky, kami pernah menyinggungnya sebagai pengantar. Saat membahas pematangan dalam tong kayu ek, proses esterifikasi di dalamnya sangat hebat, terkait dengan cita rasa dari pematangan yang lama. Cita rasa dari pematangan yang lama, itu salah satu teorinya. Teori kedua bilang, bawang putih dan bawang bombay yang ditambahkan mengandung banyak senyawa sulfur yang awalnya punya aroma kurang enak. Rasa tajam itu, selama dimatangkan dalam keadaan dingin, akan kembali menyatu. Lalu berubah menjadi cita rasa dasar kari yang lebih dalam dan kaya. Tapi, jujur, sebenarnya ada banyak bagian yang bisa dicibir. Misalnya, reaksi esterifikasi. Benarkah reaksi secepat itu? Berikutnya, reaksi senyawa sulfur ini. Sebenarnya, zat itu sudah hilang saat ditumis. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Soal ini akan kujelaskan dengan cara lain. Misalnya, di dunia wine ada hal semacam ini. Sesuatu yang mirip tahayul, yang disebut metode biodinamik. Mereka membuat wine mengikuti kalender petani barat. Ada dua wine dari lahan dan varietas anggur yang sama. Yang satu pakai metode pertanian konvensional, yang satu dibuat dengan metode biodinamik. Biasanya, wine biodinamik terasa lebih enak. Harganya biasanya lebih mahal, tapi penyebabnya belum jelas. Kari yang dimatangkan juga begitu. Setelah disimpan di kulkas 1 atau 2 hari, pasti lebih enak. Namun, pematangan dalam dunia kari tampaknya belum punya penjelasan pasti. Sebenarnya, ada cara pematangan kedua. Berarti kari yang dimatangkan harus kental ya? Kari Thailand sepertinya tidak sekental itu. Konsep kari peram ini diprakarsai orang Jepang. Paling bahas ini justru seorang tokoh terkenal. Namanya Mizuno Jinefu, si jagoan kari Tokyo. Pak Mizuno, saat membahas konsep kari yang dimatangkan, awalnya menganjurkan agar orang-orang tidak lagi memakai blok kari, melainkan mulai dari bubuk kari atau rempah-rempah. Lalu, kembali ke asal-usul kari, yaitu kari India. Menurut pandangan itu, barulah kita bisa membuat kari yang benar-benar enak. Kalau membahas kari yang dimatangkan dan menelusurinya kembali ke India, sebenarnya asal-usul kari memang India. Namun kemudian, India menjadi jajahan Inggris. Setelah itu, rempah India menyebar ke seluruh dunia. Inggris gemar berdagang dan meraup banyak uang dari perdagangan global, sehingga ingin menjual rempah India ke seluruh dunia, termasuk kari. Tapi setelah sampai di Inggris, bentuknya pun berubah. Mereka tak bisa lagi mengambil rempah segar seperti di India, lalu menumbuknya jadi bubuk dan meracik campuran sendiri. Bubuk kari mereka disebut masala. Mereka punya perusahaan sendiri, seperti C dan B. Pada 1772, mereka ke India dan menjadikan bubuk karinya produk komersial. Dari resep komersial, terciptalah bubuk kari ini. Begitulah cara orang Inggris. Mereka tentu tak bisa membuatnya seperti orang India, jadi mereka mengembangkannya dari dasar semur ala barat. Mereka mengembangkan kari sendiri, maka muncullah kari ala Eropa, yang akhirnya menjadi sesuatu seperti semur, atau sup kental. Logikanya sama. Begitu pula kari semacam ini. Kemudian kari itu menyebar ke Jepang. Orang Jepang. Saat itu mereka sangat ingin mengejar ketertinggalan. Mereka ingin mengejar kemajuan orang Eropa. Mereka merasa tubuh orang Jepang lemah dan sering sakit, karena makanan mereka tidak memiliki hal ini. Orang Eropa dianggap tak senutrisi orang Amerika. Karena itu, mereka mulai mengonsumsi kari. Awalnya, kari disajikan di rokumeikan, tempat untuk menjamu tamu asing dan mengadakan pesta. Di sanalah muncul masakan barat bergaya Jepang seperti ini. Kari adalah salah satunya. Tempat lain tempat kari muncul adalah, kari juga tercantum dalam menu sekolah pertanian Sapporo. Saat itu, kari disebut sebagai masakan barat yang didambakan. Ada hal begitu. Kemudian, Jepang mengolah bubuk kari ini menjadi sesuatu yang praktis. Menjadi lebih maju karena dia langsung bilang, roux masih harus ditumis. Juga harus menumis bawang bombay karamel. Ini terlalu merepotkan, jadi dia mencampur pasta bumbu kari dengan bawang bombay karamel dan lainnya. Semuanya akhirnya dibuat jadi blok kari. Ini mulai muncul pada 1950-an, lalu makin berkembang, bahkan airnya pun. Semua bumbu rampung.
Pada 1968, kari siap saji mulai muncul. Tapi perlu diketahui, orang Jepang sebenarnya sangat mengutamakan keseimbangan. Jadi, saat membuat kari siap saji dan blok kari, rasanya sengaja dibuat sedikit tidak seimbang. Bagi mereka, itu sudah sangat mengejutkan. Jadi kari matang seperti ini, cita rasa kari kuat, sebenarnya bagi Jepang, sudah merupakan inovasi besar. Apa bedanya kari India dan kari Thailand? Dengan kari Jepang, Ciri khas kari India, menurutku, adalah aromanya yang rumit dan sangat mewah. Dulu, saat aku berusaha menguasai kari India ini, kubaca banyak sekali buku tentang kari India. Aku juga berkali-kali gagal saat mencoba membuatnya, tapi akhirnya mendapat beberapa pelajaran. Hari ini aku akan berbagi semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Dari gambar ini, kamu bisa melihat bahwa poin utama kari adalah menghadirkan aroma kari India yang rumit dan mewah. Agar aroma itu tersaji, ada satu langkah penting yang disebut pemindahan aroma. Caranya, minyak digunakan untuk memindahkan aroma berbagai rempah segar ke dalam minyak. Lalu minyak tersebut dipakai untuk memasak kari. Jadi, pertama-tama kita menumis rempah-rempahnya secara utuh dengan minyak sayur. Dengan rempah-rempah segar yang kering, hasilnya akan sangat segar. Rasanya berlapis, sama sekali tak berat. Rasanya tajam dan kuat. Rempah-rempah segar itu bisa diangkat atau dibiarkan saja. Bagian ini terserah kamu. Selanjutnya, tumis bawang bombay, jahe, dan bawang putih. Kamu bisa pilih satu atau dua, atau masukkan semuanya. Saat itu, aroma, segar, dan rasa sayurnya mulai terasa lebih kaya, terutama manis bawang, dan hangatnya jahe. Rasa bawang putih yang kita kenal berubah. Agar rasa minyak rempah makin enak, di tengah proses, ada penambahan penting. Bubuk masala. Ada yang khusus untuk ayam, babi, atau kambing. Bisa juga pakai masala untuk teh susu. Serius, aku beli semuanya, bahkan masala khusus teh susu. Bikin curry, semuanya enak banget. Mungkin bagi orang India ini tidak otentik, tapi menurutku cocok untuk kita. Rasanya sudah sangat nikmat, jadi tambahkan bubuk masala. Kecilkan api, tumis. Sampai kapan aromanya keluar, beres. Lalu, semua rasa. Kari yang enak harus punya rasa umami. Kita tumis pasta tomat, tumis yogurt atau pure sayuran. Pilih satu ya. Kenapa 3 bahan yang kelihatannya aneh ini? Aku menyebutkannya karena ini mewakili 3 aliran kari. Intinya, semua ini menambah rasa umami. Setelah itu, masukkan bahan utama untuk dimasak. Daging, seafood, atau sayuran. Terakhir, bumbui dengan garam dan gula. Begitulah cara membuat kari India. Perasa, kuncinya adalah pemindahan aroma. Sudah kubahas berkali-kali, karena setelah berkali-kali gagal, aku menemukan rahasianya. Sekarang kita bahas kari Thailand. Logikanya agak beda. Kari Thailand juga memakai rempah segar, tapi bukan rempah kering fokusnya. Fokusnya justru bahan basah. Misalnya, kita menumis banyak lengkuas, lalu serai, atau menumis daun kari. Saat menumis, bahan-bahan itu tidak langsung ditumis begitu saja. Kari India langsung ditumis, sedangkan di Thailand, bahan diulek dengan cobek dan ulekan. Menjadi pasta kari. Pasta kari ini dipakai untuk langkah berikutnya. Nah, kita lihat gambarnya. Mari kita lihat. Pertama, tetap ditumis. Di kotak besar itu tertulis bawang bombay, lengkuas, bawang putih, serai, kemangi, dan lainnya. Semua itu dipakai untuk membuat pasta kari. Bahan yang dipakai, ada referensi bagus, buat pemula. Kalian bisa cek di Netflix, ada truk makanan bintang 5. Dan serial turunannya. Saat para chef memasak bersama dan sebagainya. Banyak masakan Thailand di sana. Semua pakai Vitamix. Di blender, lalu ditumis dengan minyak, sampai aromanya keluar. Selain itu, minyaknya akan keluar. Maksudnya, saat pasta kari itu ditumis, minyak akan terpisah dan muncul ke permukaan. Tumis sampai minyaknya menggenang di atas. Setelah itu, lalu kita tumis bahan utamanya. Mau ayam, babi, sapi, kambing, seafood, atau sayuran. Saat membuat kari Thailand, jangan pakai api besar, gunakan api sedang. Tumis perlahan, jangan terburu-buru. Tumis pelan-pelan, beri waktu. Waktu penting, jangan buru-buru. Saat menumis, tuangkan bumbu umami di tepi wajan. Rasa gurih. Biasanya mereka yang autentik biasanya memakai kecap ikan atau terasi udang sebagai pemberi rasa umami. Masakan Thailand biasanya cukup manis. Mereka menambahkan gula, bisa gula pasir, atau tergantung alirannya. Ada yang memakai gula kelapa daerah mereka. Rasa manisnya juga membantu menonjolkan umami. Untuk menonjolkan rasa umami itu, terakhir tambahkan cairan untuk merebusnya. Tapi cairan yang mereka pakai belum tentu ditambah air. Tak seperti India, mereka akan menambahkan santan atau air. Saat itu, mereka punya resep rahasia.
Rahasia, nggak boleh dibocorkan. Menurutku, ini untuk membuat kari Jepang. Atau kari Taiwan, Atau bahan yang jarang dipakai. Saat memasak, selain santan, beberapa orang mungkin menambahkan sedikit jahe parut dan madu, minyak udang, atau susu kental manis. agar rasanya sangat segar. Hasilnya jadi lebih kompleks. Semua bahan tidak dipakai sekaligus, melainkan tergantung aliran kari Thailand yang berbeda. Atau resep di buku. Aku cuma merapikannya jadi tabel untuk dibagikan. Wah, saat membagikan tabel yang tidak pelit berbagi ini, ragu, dulu aku sempat ragu berkali-kali. Karena ini benar-benar intisari pengalaman bertahun-tahun. Sempat ingin sekali bikin khusus anggota. Bercanda, semua bisa lihat. Bisa bikin cita rasa kari matang cepat dalam setengah jam. Kayaknya membagikan ini bakal dicibir. Cuma setengah jam, tapi mustahil buat rasa kari matang. Tapi hasilnya bakal mirip kari yang dimatangkan. Ini bukan kari yang dimatangkan. Ini kari biasa yang rasanya mirip kari yang dimatangkan. Seperti ini sekarang. Aliran Jinsuke Mizuno yang tadi kusebut, Dia bukan cuma bilang kari matang perlu didinginkan 1-2 hari. Menurutnya, yang paling penting, justru rempah kering tadi. Jadi, setelah digiling, racik bubuk kari sendiri. Bubuk ini harus ditumis dulu. Dia menganggap penumisan dan pematangan itu penting. setelah aromanya keluar, rempahnya dicampur, lalu didiamkan 1-2 hari. Inilah kari yang benar-benar dimatangkan. Begini pula cara Alu membuatnya sendiri. Sebenarnya ada triknya. Misalnya, Saat membuat kari yang dimatangkan, biasanya dipakai banyak jus buah dan sayuran. Segar, baru di blender. Tumis sampai jadi pure sayur, baru dipakai. Belakangan, aku menemukan, langsung pakai pomi sebagai pengganti air. Memang menyimpang. Wah, pakai pomi. Lihat petunjuk di blok kari. Tambahkan 1300 cm kubik air. Tambah 1300 cm kubik pomi. Menurut cara saya, sebaiknya gunakan kari Jawa, tepatnya yang Vermont ini. menurutku, kari Jawa paling cocok. Karena bomi memang manis, tapi rasa buah dan sayur mantap. Ada rasa asam dari jus buah dan sayur. Asam ini penting banget. Rasa asam ini yang paling penting. Apalagi dipadu dengan pedasnya kari Jawa. Jadinya perpaduan yang pas. Masukkan bomi, ayam cincang, Dan kacang campur wansui pai. haluskan di blender. Jangan tanya kenapa. Kalau ditanya, rasa ini yang terbaik. Didih kan? Masukkan bahan, masak hingga matang. Setelah matang, tambahkan blok kari Jawa. Setelah larut, lanjutkan memasak. Terakhir, hentikan sebentar. Campur bubuk kari kemasan atau bubuk masala kemasan. Sedikit minyak, lalu panaskan dalam microwave 30 detik. Setelah aromanya keluar, matikan api. Tuang minyak kari berbumbu, aduk rata. Kari matang sudah jadi. Astaga, jurus super rahasia apa ini? Yang ini mending nggak usah dibahas. Ekstrak pomi harusnya dikirim ya. Sekarang aku tahu rahasia super besarnya, tapi masih penasaran soal kari fluoresan dari makan siang sekolah waktu kecil. Itu apa sih? Dengar, waktu cowok wajib militer, bahkan saat wamil, mereka makan kari fluoresen. Kari fluoresen itu gampang, jelas, nggak mungkin pakai blok kari. Soalnya nggak butuh biaya besar. Biaya makan dan bahan makan siang sekolah memang rendah. Caranya simpel, beli kari bubuk termurah. Larutkan, rebus, lalu kentalkan dengan tapioka. Hasilnya bening kan? Cuma bubuk kari dengan kunyit, sedikit gula dan penyedap. Saus tomat boleh ditambah, tinggal bumbui. Maksudmu kari itu? Menurutku, itu kuah kental rasa kari. Terakhir, minta Dalu merekomendasikan tempat makan. Aku juga benar-benar mau mengeluh. Banyak kari Jepang nggak menyajikan acar Fukujinzuke. Ternyata kamu paham kari. Sampai menyebut acar Fukujinzuke, berarti kamu benar-benar paham. Hebat ya? Sebenarnya, menurutku, banyak kedai hebat di Taiwan yang tahu cara mengikuti resep autentik. Kari harus ditemani sedikit acar. Irihan acar penting. Ada yang pakai jahe merah, ada yang pakai Fukujinzuke. Di Jepang pernah kutemui yang pakai zaitun. Itu juga lengkap. Menurutku, acar itu penting untuk menyegarkan lidah. Beberapa kedai di Taiwan bahkan menyajikannya lebih istimewa, yaitu sekarang mereka mulai menambahkan telur ceplok setengah matang. Telur itu harganya $50 Taiwan. Aku selalu menambahkannya, tahu? Kalau dicampur, rasanya jadi enak. Saat mulai terasa enak setelah 2 suap, memang kari dengan air putih dingin juga enak. Tapi, yang paling sempurna menurutku adalah mengambil sedikit acar Fukujinzuke, mengunyahnya, lalu membersihkan mulut sebelum suap kari berikutnya. Rasanya kembali seenak suapan pertama. Tapi yang paling ingin kusarankan, belakangan aku menemukan luciao lebih mantap. Jadi, beli luciao buatan masyarakat adat yang kalengan juga boleh. Pokoknya rasanya asam manis. Intinya, luciao renyah. Kerenyahannya tak cuma cocok dengan steak, cocok banget disantap dengan kari. Terakhir, saat melihat-lihat IG, malah menemukan ini, namanya peta kari. Peta kari ini
Disusun berdasarkan rute Arta. Raka sendiri juga kutemukan saat berburu kari enak. Jadi, belum semua tempat di peta ini kudatangi. Tapi kubagikan. Agar kalian mengikuti tips dari ahli IG ini. Carilah kari terenak versi kalian. Kita ulang sedikit pembahasan hari ini. Awalnya, bukan cuma dimasak, Tapi juga ditunggu. kita harus sabar menunggu. Cara membuat bubuk kari. Atau masalah di dalamnya. Soal menumis dan mematangkannya. Mungkin akan kami bahas mendalam dan teknis di kanal khusus anggota. Yang kedua, kita bahas. Kedua, kari Jepang yang dimatangkan. Pasta kari Thailand. Cara bikin aroma kari India yang luar biasa. Kami juga membuat bagan yang tidak pelit berbagi. Untuk dibagikan kepada kalian. Terakhir, cara membuat kari yang dimatangkan secara cepat dalam 30 menit. Kubagikan juga kepada kalian. Aku jadi penasaran. Dari pengalaman kuliner kalian, adakah makanan yang disimpan semalaman? Rasanya lebih nikmat kalau ada makanan yang benar-benar merasakan peningkatan rasa kimiawi. Karena waktu, kasih tahu kami. Tulis di kolom komentar. Beri kami ide buat topik berikutnya. Episode ini membahas panduan kari lengkap. Kalau kalian suka episode ini, saya sarankan kalian nonton ini juga. Episode kita tentang makan iciran buat memahami ramen. Episode ini, ramen itu kebebasan. Di episode ini, kita membahas lebih dalam tentang Yoshoku. Kalau episode ini membuat kalian merasa, Oh, aku paham. mau langganan kanal makan ini, Menyalakan loncengnya. biar makin banyak yang tahu channel ini. Jumpa lagi.